kegiatan sesi yang kedua, kali ini kita akan bicara atau konsepnya seperti bincang sore seperti itu ya. Kalau di RBA adanya bincang sore. Mungkin teman-teman yang dari luar Malang belum tahu. Jadi RBA itu banyak sekali kegiatannya. Ada selain kegiatan kolaborasi dengan TBM-TBM lain, RBA juga mengadakan ada sesi bincang sore selain kelas suka, selain kelas suara dongeng ini ya, apa namanya, read aloud, ada bincang sore juga. Jadi seperti ngobrol santai begitu, ada moderator dan ada narasumber yang menyampaikan pengalaman-pengalaman. Nah, supaya nanti santai seperti bincang sore, maka monggo nanti peserta siapkan pertanyaan yang nanti bisa langsung ditanyakan kepada para narasumber. Nah, pada sesi kedua ini, kita spesial narasumbernya ada 3. Waktu kita nanti 90 menit, jadi 3 narasumber nanti masing-masing waktunya 20 menit untuk pemaparan, kemudian 20 menit berikutnya tanggapan dan diskusi terbuka, dan 5 menit terakhir adalah penutup. Baik, saya kenalkan dulu untuk narasumber pertama yang sudah standby dari pagi. Oke, ada Mas Arwin Andika SAP MAP selaku manajer program RBA. Kemudian nanti akan ada juga dari perwakilan Lembaga Pendidikan Anak Negeri Gria Baca dan Kampung dari perwakilan Lembaga Pendidikan Anak Negeri Gria Baca, Ibu Tri. Kemudian nanti narasumber yang ketiga adalah Mas Zaki dari Kampung Cerdas Ceria Galeri Kreatif. Ini anak pantai nih. Oke, untuk yang pertama Mas Dika akan menyampaikan bagaimana sih RBA itu memulai melaksanakan kolaborasi dengan individu dan lembaga di masyarakat. Kemudian Mas Dika juga akan menyampaikan bagaimana RBA merancang dan menerapkan strategi kolaborasi dan partisipatif. Kemudian yang ketiga, bagaimana ruang belajar Akil melibatkan kolaborator dalam merancang program dan layanan. Nah, ini menarik sekali. Semoga nanti TBM-TBM yang lain juga banyak mengambil ilmu dari yang disampaikan Mas Dika. Monggo Mas Dika, saya berikan waktu sepenuhnya kepada panjenengan. Oke, baik. Terima kasih Bu Wit. Mohon doanya Ibu, semoga dilancarkan nanti proses ke depannya. Ya, saya melanjutkan materi yang tadi sebelumnya saya jelaskan di sesi pertama. Jadi di sesi yang kedua ini saya coba menambahkan seperti apa praktik dari COP-nya, gitu. kerangka program kolaboratif partisipatif tersebut, gitu. Nah, sebelum saya menyusun apapun dalam proses saya menyusun materi mengenai praktiknya itu, saya mulai menggali lagi seperti apa dulu saat saya pertama kali di RBA, gitu. Bukan kebetulan ya. Jadi COP kolaboratif partisipatif ini mulai dijalankan itu 2016, gitu. Jadi 2016 saya masuk di ruang belajar Akil itu tahun 2017. Jumat 3 Februari 2017 ya, saya masih ingat. Itu pertama kali saya masuk di ruang belajar Akil, tergabung di kelompok riset, gitu. Nah, itu sebelumnya sudah dijalankan nih kerangka program kolaboratif partisipatifnya dengan membangun jejaring. Kebetulan saya juga tahu ruang belajar Akil pada waktu itu dari jejaring yang saya ikutin juga, gitu. Jadi saya waktu itu dengan ruang belajar Akil juga dengan banyak sekali ya yang di sini juga itu masuk dalam satu forum, namanya Forum Komunikasi Taman Bacaan Masyarakat Malang Raya, gitu. Nah, waktu itu FKTBM gitu. Nah, kebetulan saya juga di dalamnya. Saya masuk sebagai mahasiswa waktu itu, mahasiswa ilmu perpustakaan Universitas Brawijaya, masuk di sana untuk terlibat beberapa kegiatan, gitu, beberapa kegiatan FKTBM-nya, gitu. Nah, dari situ tahu ruang belajar Akil, dikenalkan sama teman ruang belajar Akil, terus juga tahu galeri kreatif, tahu Bu Wit. Dulu saya kenalnya bukan Cahaya Untukmu kalau Bu Wit, gitu. Beliau seorang penulis dulu, saya kenalnya gitu. Setelah di RBA tahu kalau beliau adalah
pengelola pendiri sekaligus pengelola dari Rumah Cahaya TBM Rumah Cahaya Untukmu gitu. Nah, saya kira kenalnya penyanyi, Mas. penyanyi ya. Ya, seperti itu ini ya. Saya ingat proses itu gitu. Pertama kali dulu saya ikut kegiatan silaturahim literasi nyebutnya. Silaturahim literasi. Jadi di RBA sudah masuk di jaring. Nah, RBA sudah mulai ada permintaan dan penawaran gitu. Terus saat melakukan penilaian, RBA masuk pada fase penilaian. Pada waktu itu saya sebagai anak bawang, anak baru gitu diajak waktu itu ke Malang Selatan. Waktu itu ke Bu Siti. TBM-nya namanya Rumah Baca Aku Bisa Hebat. TBM Abi di Kalipare. Nah, itu silaturahim ke sana, diajak bagaimana melakukan penilaian kebutuhan masyarakat di sana dengan ngobrol santai dengan pendiri dan pengelolanya, terus juga bagaimana RBA memperkenalkan diri dengan program-program yang dimiliki gitu. Jadi saya langsung ingin itu. Oh, ini yang dimaksud dengan bagaimana dulu KOP itu dijalankan gitu. Nah, seperti itu. Nah, sampai sekarang setelah 2020 sekarang gitu, kerangka program itu ternyata tidak hanya di Malang Selatan aja sekarang gitu. Tidak hanya Malang Selatan aja gitu. Sudah masuk ke Malang Utara di Bu Wit, udah masuk ke Barat di Bu Siva ya, di Kasembon gitu, sudah masuk di Timur, sudah masuk di Tengah nih sekarang di kota juga gitu. Nah, dari situ kemudian saat masuk ke kota, RBA 2018 mulai melancang kerangka program yang inklusif gitu. Kenapa inklusif? Karena RBA melihat bahwa kerangka RBA melihat bahwa kegiatan pembelajaran, kegiatan literasi di kota pada waktu itu memang masih tidak inklusif gitu. Walaupun Kota Malang dikenal dengan kota pendidikan gitu, tapi ternyata banyak memang yang masyarakat yang tidak memiliki keterbatasan dalam mengakses pendidikan gitu. Dari situ kemudian RBA mengenal berinteraksi dengan LPAN Gria Baca gitu. Kalau dulu 2016 itu RBA mainnya gitu, dalam tanda kutip mainnya itu banyak di kabupaten justru. Banyak di kabupaten dengan kolaborasi yang dijalankan itu banyak dengan TBM-TBM di kabupaten gitu. Nah, 2018 mulai semakin intens di kota, RBA mulai menjalin kolaborasi dengan LPAN Gria Baca, terus juga dengan teras literasi semakin intens gitu, dengan Sanggar Baca Lesan Puro gitu. Nah, dengan TBM Merdekata kita makin intens di situ. Itu karena seperti yang tadi saya jelaskan, inklusif, kita berusaha untuk mengedepankan program-program yang inklusif gitu. Program-program yang inklusif gitu. Sampai saya menunjukkan, saya izin share screen ya. Seperti apa layanan yang ada di ruang belajar Akil gitu. Sebaran layanan yang ada di ruang belajar Akil khususnya di Malang Raya. Sudah terlihat ya? Ya. Ini. Nah, ini adalah sebaran peta layanan. Ini adalah peta layanan dari ruang belajar Akil yang ada di Malang Raya gitu. Ini sebelum pandemi, karena setelah pandemi layanan tidak hanya di Malang Raya, jadinya jadi semakin luas layanannya. Ada di luar kota, luar kabupaten, luar Malang Raya gitu ya. Masuk juga di luar provinsi, bahkan juga di luar pulau gitu. Nah, ini yang saya perlihatkan ini adalah peta layanan RBA di masa sebelum pandemi kemarin, di mana yang di tengah ini adalah Kota Malang yang kodenya M, ini adalah Kota Malang gitu. Alhamdulillah program yang kita jalankan di Kota Malang sudah masuk di semua kecamatan, ya sudah masuk. Ini rinciannya ya, kelurahan-kelurahannya gitu. Nah, di sini program-program pemberdayaan, program-program literasi yang inklusif itu dijalankan di sini gitu. Nah, terus
setelah itu kemudian yang inklusifnya juga akhirnya diikut dijalankan menjadi kerangka juga dalam program yang kita jalankan di luar gitu. Maksudnya di luar itu di kabupaten Malang dan juga di Kota Batu gitu. Nah, ini ya bisa Bapak Ibu dan rekan-rekan lihat bagaimana sebaran layanan di RBA di Ruang Belajar Akil. Titik-titik ini adalah titik-titik kegiatan kita di mana RBA berkegiatan sudah lebih dari 53 kelurahan di 53 kelurahan desa dan kelurahan ya, di desa dan kelurahan. Ini adalah tempatnya. Jadi kalau melihat ini Bapak Ibu akan bisa melihat gambaran seperti apa strategi back to back itu bisa dijalankan gitu. Saya mencoba menjelaskan seperti apa strategi back to back itu dijalankan gitu. Kita ambil contoh di Rejoyoso. Kelihatan nggih? Di Rejoyoso gitu. Ya. Nah, program RBA di sini, RBA di kota. Kita menjalankan kegiatan di Rejoyoso itu dengan galeri kreatif. Kebetulan sekarang Mas Zaki juga hadir di sini, nanti akan berbagi juga dengan kita di Rejoyoso ini. Nah, kita menjalankan program sejak 2017, kita menjalankannya sejak 2017 sampai sekarang gitu. Nah, programnya dulu kita mulai masuk dari pendidikan, dari edu, kemudian masuk ke fokus lainnya gitu. Nah, di sini kita menjalankan program dengan galeri kreatif. Nah, dari galeri kreatif ternyata sekarang semakin banyak nih yang didampingi oleh galeri kreatif untuk berkegiatan literasi yang dijalankan oleh galeri kreatif semakin banyak. Salah satunya itu sekarang menjadi kolaborator RBA juga ada namanya Warung Ilmu. Warung Ilmu ini tahu Ruang Belajar Akil dari galeri kreatif. Dan kemudian setelah kita melakukan asesmen COPE tadi, alur-alur itu, di Warung Ilmu ini juga menjalankan kolaborasi dengan RBA. Nah, selain itu, Warung Ilmu dan juga galeri kreatif juga menjalankan kolaborasi gitu, di sana, khusus di daerah Bantur gitu, daerah Bantur dan sekitarnya. Gitu. Nah, ini adalah satu contoh bagaimana strategi back to back itu dijalankan di RBA. Jadi setelah kalau saya selalu ingat statementnya Mas Zaki gitu, setelah relawan galeri kreatif atau setelah ada kegiatan di galeri kreatif dijalankan gitu bersama RBA, galeri kreatif itu akan menjalankan kegiatan serupa, mengadaptasi kegiatan serupa untuk dijalankan di jejaringnya, di TBM yang didampingi gitu, atau di komunitas-komunitas yang didampingi gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana strategi back to back itu dijalankan. Oleh karena itu di Ruang Belajar Akil dengan galeri kreatif ini menjalankan kemitraan yang strategis gitu. Nah, itu adalah salah satu contohnya gitu, bagaimana penerapannya gitu. Nah, kalau di kota dengan Bu Tri nanti juga akan berbagi dengan kita di LPAN Gria Baca. Program kita jalankan dulu pertama kali kita berinteraksi dengan LPAN Gria Baca tahun 2018. Saya melanjut ke slide ini berikutnya ya, yang ini. Dulu pertama kali kita menjalankan ataupun berinteraksi dengan LPAN Gria Baca 2018, dan kebetulan saya juga yang melakukan silaturahim ke sana. Pertama kali ketemu Bu Tri, saya masih ingat Bu Tri saat masuk ke sana terus ada kucing. Bu Tri langsung memasukkan kucing tersebut di kandangnya. Saya masih ingat sekali saat pertama kali berkunjung ke Gria Baca gitu. Di sana kita ngobrol banyak. Bu Tri cerita seperti apa kegiatan yang dijalankan oleh Gria Baca gitu. Mulai dari LPAJ, namanya masih LPAJ, Lembaga Pemberdayaan Anak Jalanan gitu. Kemudian bertransformasi menjadi LPAN gitu. Nah, RBA juga cerita seperti apa program-program yang dijalankan RBA gitu. Nah, di situ ada ketemu nih. Oh ya, bisa nih kita melakukan kolaborasi kegiatan antara RBA dengan LPAN Gria Baca gitu. Hingga sampai terakhir di bulan Februari, karena setelah itu kegiatan tidak bisa dijalankan karena ada protokol karena ada ini ya PSBB ya waktu itu, jadi sampai sekarang masih belum bisa dijalankan lagi program dengan LPAN Gria Baca. Jadi setiap sebulan sekali maupun 2 bulan sekali itu kita ada program rutin pendampingan adik-adik di LPAN Gria Baca bertempat di
di alun-alun setiap hari Minggu gitu. Nah, itu pertama dulu kita masuk di situ. Program mulai di uji coba programnya dulu dengan anak-anak, masuknya di Edu gitu. Kemudian kita melakukan evaluasi dan memang bisa berkelanjutan kolaborasi yang dijalankan bersama LPN Gria Baca gitu. Setelah sekian lama, program akhirnya mulai dikembangkan. Program dikembangkan yang semula hanya anak-anak, dari Bu Tri dan teman-teman dari LPN Gria Baca melihat bahwa program sekarang perlu dikembangkan sehingga sasaran programnya itu adalah orang tua gitu. Orang tua yang didampingi. Nah, program kolaborasi dengan RBA pun mulai menyentuh orang tua. Dulu program yang kegiatan yang dikolaborasikan itu adalah kegiatan parenting bertempat di Sarinah gitu Bu Tri ya. Sarinah nanti Bu Tri bisa cerita perihal itu program yang dijalankan gitu. Sampai sekarang program tetap dijalankan, tapi semenjak masa pandemi ini justru semakin ke sini fokus dari program kolaborasi RBA dengan LPAN ini mulai masuk di penguatan kelembagaan gitu. Sampai kami sering mengundang Bu Tri dan teman-teman di LPN Gria Baca untuk terlibat kegiatan FGD atau diskusi terpumpun untuk program-program yang bisa dijalankan di perkotaan gitu. Jadi fenomena RBA mendapat fenomena yang real gitu. RBA yang fenomena yang benar-benar ada di masyarakat itu ya dengan mengundang masyarakat khususnya yang di kota. Di sini ada dari LPN Gria Baca. Kita libatkan, terus sekarang juga dalam kegiatan magang pegiat literasi ini pun LPN Gria Baca juga ikut, ada Mas Dermawan di sini gitu. Pertama kali dulu kegiatan di LPAN ya taunya Mas Darmawan salah satunya Mas Darmawan dulu yang komunikasinya di situ gitu. Sampai sekarang pola kelembagaan yang terus berkembang pun RBA tetap mengikuti seperti apa perkembangan dari LPN Gria Baca gitu. Jadi tidak hanya menyelenggarakan program aja, satu program selesai dijalankan udah selesai gitu, tapi kita juga tetap berinteraksi dengan program-program yang penguatan kelembagaan, yang adanya penguatan kelembagaan. Nah, seperti itu. Kemarin yang terakhir itu ada ini Bu Tri yang pengelolaan keuangan rumah tangga ya. Pengelolaan keuangan rumah tangga. Jadi ibu-ibu dari adik-adik yang didampingi oleh LPAN juga ada yang ikut gitu. Nah, itu masuknya di topik ataupun di fokus penguatan kelembagaan, tapi dalam rumah tangga, dalam keluarga gitu, seperti itu. Nah, kalau dengan Mas Zaki, seperti yang tadi saya sampaikan, dengan Mas Zaki ini kita dengan galeri kreatif sudah mulai berinteraksi tahun 2016 gitu. Waktu itu ada SL silaturahim literasi, tapi saya masih belum bergabung waktu SL pertama itu. Jadi ada Bang Willy dan relawan-relawan relawan di atas saya sebelum saya masuk itu yang waktu itu silaturahim ke galeri kreatif gitu. Kemudian tahun 2017 ini saya sudah masuk di sini, program mulai dijalankan di sana sampai sekarang programnya terus berkelanjutan gitu. 2017 sampai sekarang program dengan galeri kreatif terus berkelanjutan. Mungkin Bapak Ibu juga bisa lihat di postingan-postingan media sosial Ruang Belajar Akil, galeri kreatif itu hampir ada dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan, nama galeri kreatif itu pasti ada di situ. Karena kita ada melakukan kolaborasi di situ. Seperti itu. Makanya juga sekarang dalam sesi MPL ini, kami mengundang galeri kreatif dalam hal ini Mas Zaki untuk menceritakan, menjelaskan atau berbagi kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan semua seperti apa program-program kolaborasi yang sudah dijalankan dengan Ruang Belajar Akil gitu. Nah, mungkin kurang lebihnya seperti itu untuk pengantar dalam diskusi kita ke depannya. Nanti semakin banyak yang kita bisa bahas di sini semakin bagus gitu untuk keberlanjutan dari kolaborasi kita ke depannya, atau mungkin memulai kolaborasi ke depannya. Seperti itu. Saya kembalikan ke Bu Wid. Terima kasih Mas Dika. Ini adalah kegiatan inklusi ya.
Jadi strategi KOOP dalam praktik, inklusi, literasi perkotaan, dan kemitraan strategis. Nah, kalau misalnya inklusi, mungkin banyak yang masih rancu juga ya, kalau di lembaga pendidikan, inklusi adalah di situ semuanya masuk, termasuk yang disabilitas, begitu ya. Nah, bagaimana dengan RBA ini? Maksudnya berkolaborasi inklusi ini, apakah termasuk yang seperti di lembaga pendidikan, jadi untuk anak-anak disabilitas juga, atau seperti apa, Mas? Ya, ya ini ya betul. Inklusi itu memang mencakup semua gitu, termasuk yang berkebutuhan khusus gitu. Makanya dengan Bu Tri pun akhirnya Bu Tri yang menghubungkan RBA dengan Pertuni gitu. Persatuan Tunanetra Indonesia untuk Kota Malang gitu. Nah, dari situ RBA melakukan kolaborasi dengan teman-teman Pertuni. Sejauh ini yang dikolaborasikan itu fokus pada penguatan kelembagaan, di mana RBA terlibat di dalam pengelolaan data anggota dari Pertuni gitu. Sampai kemarin kita juga sekarang di RBA ada database basis data anggota Pertuni yang sebelumnya sudah lama sekali. Kalau dengar cerita dari Bu Tri itu udah lama belum terdata dengan rinci data-data dari anggota Pertuni gitu. Misalnya kalau ada program dari pemerintah atau dinas sosial gitu. Jadi perlu diumumkan hamin berapa bulan untuk para anggota itu mengumpulkan KK atau mungkin fotokopi KTP-nya gitu. Nah, kemarin dalam program kolaborasi ini kami RBA dan Pertuni mengumpulkan semua KK dan fotokopi KTP dari setiap anggota, sehingga nanti saat ada program yang memang akan dijalankan dengan Pertuni tinggal ngambil di situ gitu. Terus ada juga rekap data anggotanya gitu. Jadi memang inklusifnya itu seperti itu gitu, tidak bisa menyentuh yang berkebutuhan khusus juga gitu. Termasuk dengan Pertuni akhirnya programnya terus berkembang, Bu It, gitu. Kalau yang karena kita berinteraksi dengan Pertuni akhirnya mungkin kalau Bapak Ibu dan rekan-rekan semua pernah lihat waktu Mas Aziz menjelaskan mengenai pustaka digital. Nah, produk-produk pustaka suara, produk-produk vlog, produk-produk pustaka suara itu juga kami kolaborasikan dengan Pertuni untuk bisa jadi konten-kontennya itu terkait dengan inklusivitas gitu. Kayak kita membuat pustaka suara kemarin, pustaka suara untuk tunanetra ya, untuk netra kita buatkan produk pustakanya. Nah, kita kolaborasi untuk memproduksinya itu dengan salah satu anggota Pertuni gitu. Waktu itu ada Mas Andreas, Bu Tri pasti sangat familiar dengan beliau gitu. Nah, terus juga selain itu program yang lainnya itu juga kami mengundang Ruang Belajar Akil mengundang anggota Pertuni untuk berbagi kepada entitas kolaborator lainnya gitu. Biasanya saat silaturahim Idul Fitri atau silaturahim awal tahun, kami mengundang semua kolaborator, dan salah satunya itu mengundang Pertuni untuk berbicara di depan kolaborator lainnya. Tujuannya itu adalah supaya program-program yang dijalankan itu akhirnya nanti bisa dikolaborasikan dengan Pertuni gitu. Jadi Pertuni tidak hanya kolaborasi dengan RBA ke depannya gitu. Baik. Nah, seperti itu yang makanya dengan ini kolaborasi yang dijalankan itu adalah kolaborasi yang strategis di situ. Seperti itu mungkin tambahannya, Bu. Baik, terima kasih Mas Dika. Jadi tidak hanya untuk anak-anak normal, tapi juga untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ya. Menarik sekali RBA ini idenya. Harapan kami juga tidak hanya untuk Pertuni, tapi juga untuk anak-anak disabilitas yang lain. Kalau tadi saya lihat, karena di Bu Tri adalah Gria Baca Anak Negeri ya, Nyun Sewu, mungkin dulunya anak jalanan, itu kemungkinan bisa juga dimasukkan ke anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi inklusinya juga masuk di situ ya Mas Dika. Baik, untuk penjelasan Mas Dika, waktunya cukup sampai pukul 10.22 persis sekali. Nah, sekarang kita akan ke Bu Tri dulu. LPAN Gria Baca.
Selamat kenal Iya, Putri. Assalamualaikum salam kenal warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Gimana ini Bu? Mohon panjenengan bercerita. Kita bincang-bincang ngobrol santai, kemudian ilmunya Oke, nanti kita serap. Apa sih ya, eh, pengalaman LPAM melakukan kolaborasi dengan BI itu? Pengalamannya apa saja? Kemudian eh, dampak baiknya bagi lingkungan masyarakat di tempat panjenengan apa? Monggo Bu dijabarkan. siap Bu Wit. Sebelumnya saya ucapkan dulu selamat bagi 20 terpilih ya, jenengan menjadi generasi terhebat karena bisa mengikuti kegiatan MPL mewakili Jawa Timur ini. Ya, sebelumnya saya tingkatkan terima kasih banyak keluarga besar RBA yang mana telah berkolaborasi selama mulai dari tahun 2018 ya. Dan alhamdulillah dampaknya sangat luar biasa di LPN Gria Baca karena sangat menginspirasi dan ada ide-ide baru ketika kita berkolaborasi dengan RBA. Karena sebelumnya mulai dari 2005 kita berdiri masih dengan nama LPAJ, Lembaga Pemberdayaan Anak Jalanan Gria Baca, sampai 2013 kita masih fokus relawan yang memang dapat rekomen dari instansi terkait seperti dari dinas sosial, dari dinas pendidikan atau Baskes Pampol, sehingga ketika ada relawan dari mahasiswa yang magang itu memang selalu direkom ke LPAN Gria Baca. Yang otomatis untuk materinya kita tergantung dari sesuai dengan pembelajaran mahasiswa, jadi sesuai dengan jurusannya. Kalau kesehatan ya ilmu yang diberikan ke adik-adik yang mungkin berhubungan dengan cara mencuci tangan yang baik, menggosok gigi yang benar, nah seperti itu Bu Win. Tetapi setelah sesuai dengan proses dan berkembangnya waktu, setelah kita mengenal juga RBA pada tahun 2018, nah kita mulai timbul ide-ide baru yang tidak hanya masalah masalah pendidikan, tapi juga masalah kan anak-anak kalau materi masalah yang di sekolah kan sudah jenuh Bu Wit ya, sehingga perlu ada Ya. pengembangan di sana dan alhamdulillah RBA membuka wawasan ini, jadi banyak sekali lokakarya yang diberikan ke anak-anak, lokakarya baik itu kreativitas membuat ini baju-baju bekas yang disulap menjadi tas, wah yang sangat indah banget. Lalu ada beberapa permainan edukasi di mana di dalam permainan edukasi ini juga ada materi-materi yang sangat bermanfaat untuk anak-anak seperti itu, dan mereka sangat senang karena sekaligus ada materi di sana juga ada permainan, karena ini belum pernah selama berkegiatan yang dilakukan di alun-alun, karena memang kita tempat pembinaannya di alun-alun mulai dari 2005 masih zamannya alun-alun kumuh sampai saat ini kita masih fokusnya di alun-alun seperti itu. Saya Putri menjelas ya, sebentar. LPAM ya, Gria Baca ini letaknya di mana Ibu? Di kota, di kelurahan di kota, mana Bu? di kota Bun. Jadi memang kita pembinaannya fokus kalau dulunya masih LPAD tahun 2005 kita berdiri masih pakai nama akte pendiriannya itu LPAD, Lembaga Pemberdayaan Anak Jalanan Gria Baca. Bu Wit, sebelumnya saya mohon maaf nggih kalau saya harus berpakai masker dan memang Ya. hari ini bertepatan dengan 40 harinya kakak. Jadi mohon maaf kalau ada suara-suara yang mungkin karena semua keluarga lagi kumpul ini. Mudah-mudahan suara saya jelas nggih. Nggih. Jadi awalnya memang LPAJ ini adalah anak-anak yang memang karena dulu masih 2005 itu kan alun-alun dalam kondisi kumuh nggih. Jadi segala macam kegiatan orang tua plus anak mohon maaf segala macam ada di sana. Jadi mulai dari yang pekerjaannya tukang beca atau pemulung atau apapun itu berkumpulnya di alun-alun, sehingga kita fokus hanya melakukan pendampingan anak-anak yang di alun-alun itu aja.
Tapi setelah berkembangnya waktu, akhirnya setelah banyak anak-anak juga lihat, kita sekarang ada 5 pendampingan, jadi Sukun, Muharto, Jagalan, Gadang, sama alun-alun itu sendiri. Jadi sudah ada 5 titik. 2005 semuanya bawah naungan LPAN Ibu ya? Ya, lalu 2007 itu kita ada akte pendirian LPAJ, Lembaga Pemberdayaan Anak Jalanan Gria Baca. 2013 langsung saya pegang dan stigmanya saya rubah Bu Wit, jadi menjadi LPAN Gria Baca. Yang memang pada saat itu anak-anak juga kalau saya tanya, kamu lebih enak dipanggil apa sih, LPAJ atau LPAN? Ternyata mereka, loh yo enakan LPAN, anak negeri, kayaknya kalau LPAJ apa ya, stigmanya juga kurang gitu ya. Iya, betul. Jadi alhamdulillah 2013 saya ubah stigmanya menjadi LPAN, Lembaga Pemberdayaan Anak Negeri Gria Baca. Sampai saat ini dan alhamdulillah 2017 kita terakreditasi B, Bu Win, jadi tidak kalah dengan sekolah-sekolah formal. Meskipun kita pembinaannya di alun-alun dengan beralaskan tikar, itu dari Kementerian Sosial itu kita terakreditasi B. Untuk 2017 nggih. Jadi alhamdulillah, apalagi sekarang di 2018 ketika masuk RBA kita berkolaborasi dengan RBA, alhamdulillah kegiatan kita semakin berkembang. Tidak hanya masalah pendidikan, tetapi edukasi, permainan edukasi itu yang memang dibutuhkan anak-anak. Jadi kalau anak-anak sudah jenuh di sekolah, sudah mendapatkan ilmu pendidikan, artinya mereka perlu juga pembelajaran lain yang dalam artian bermain sambil masuk materi-materinya itu. Oke, seperti itu. Itu sekelas Bu Win, lalu? Ya, itu pengalaman panjenengan kolaborasi dengan RBA, tahun 2018. 18, ya. Jadi tidak melulu pendampingan masalah edukasi, tetapi berkembang di ini ya, ECO dan HKL juga parenting seperti itu ya. Betul. Itu kalau di anak-anaknya Bu Wit memang dari tahun 2018, tetapi ketika kita mulai memasukkan orang tuanya juga, karena memang orang tua juga perlu didampingi, karena kan sebagian besar orang tua mereka itu pekerjaannya sebagai yang banyak itu pemulung, juga jualan-jualan yang memang kalau ada Satpol PP ya terpaksa berganti-ganti lokasi. Nah, dalam artian mereka perlu didampingi. Akhirnya pada tahun 2019 September itu kita berusaha untuk bekerja sama lagi mengusulkan ke RBA kenapa tidak sekalian orang tuanya, dan alhamdulillah gayung bersambut. Jadi dalam artian RBA tidak saja mendampingi anak-anak tetapi juga sanggar bunda, yang artinya mulai mengadakan pendekatan seperti Mas Dika tadi utarakan bahwa mulai diajari selain parenting juga, tetapi juga masalah keuangan, mengatasi keuangan keluarga seperti itu. Dan harapannya mudah-mudahan nanti kedepannya lagi setelah pandemik selesai, mudah-mudahan cepat berlalu, itu mulai ke finansial mungkin yang sangat dibutuhkan, tidak hanya untuk sanggar bunda tetapi juga untuk anak-anaknya, karena bagaimanapun juga salah satu dampak dari keluarga itu merembet ke anak mereka. Artinya anak-anak juga ikut membantu perekonomian keluarga karena memang kondisi mereka yang rentan ya. Kita memang berusaha untuk mendampingi anak-anak yang rentan supaya mereka tidak turun di jalan. Artinya yang kita dampingi adalah anak-anak yang menengah ke bawah, Bu. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian manfaat tadi pastinya banyak ya Bu ya, manfaat dari kolaborasi panjenengan dengan RBA. Nah, bisa nggak Bu diceritakan kira-kira bagaimana tanggapan masyarakat di sekitar setelah LPAN mengadakan kolaborasi dengan RBA, kemudian tidak hanya anak-anak tapi juga orang tua masuk di situ?
sebenarnya memang semuanya perlu proses dan perlu pembuktian, ya. Jadi awalnya dulu waktu pertama berdirinya Gria Baca, kita juga tidak mudah untuk membawa anak-anak itu bisa keluar dari alun-alun. Karena kalau dulu Sabtu Minggu itu kan alun-alun ramai banget duit, ya. Jadi Yeah. kalau kita membawa anak mereka itu keluar, itu harus ada ganti kompensasi. Jadi harus ada ganti uang mereka ngamen seperti itu. Jadi kalau mereka pulang tidak membawa uang, nah ini pengurus siap, nah ini siap dengan dimarahin itu. Dan pada akhirnya, alhamdulillah 2007 itu kita berhasil membuktikan ke orang tua mereka kalau memang bakat minat anak kalau dipupuk itu akan menghasilkan. Nah, jadi waktu itu kita menang dalam lomba festival musik jalanan, segala piala sama donasi, sebenarnya uang untuk lembaga, tapi kita serahkan ke orang tua. Itu di situ orang tua mulai percaya bahwa anak-anak mereka itu kalau bakat minatnya dipupuk, paling tidak musik, nah itu akan menghasilkan, ada menghasilkan seperti itu. Sama dengan dulu juga waktu rumah saya pakai sekretariat, itu orang-orang sekeliling itu juga memandang kayak aneh ya, kalau anak-anak pada waktu itu latihan musik di ruang atas itu kan ramai banget ya. Tapi pada waktu akhirnya kita bisa membuktikan bahwa apa yang kita lakukan benar, mulai timbul kepercayaan pada masyarakat bahwa apa yang dilakukan oleh LPNGB itu adalah benar. Jadi memberikan pendampingan yang memang juga berkelanjutan. Lalu kalau dampak masyarakat, terutama karena pembinaan kita memang, saya sukanya itu outdoor, di luar, gampang dilihat orang, dan letaknya memang di alun-alun. Memang dulu sering sekali ditengok sama Satpol PP, ini ada apa? Kan nggak boleh sebenarnya kalau mengadakan keramaian di sana, Bu. Tetapi dengan kita membuktikan bahwa program-program kita yang kita lakukan adalah benar, dan ada bukti nyata. Jadi ketika kita, seperti RBA lakukan lokakarya yang memang lokasi kita di alun-alun, itu waktu juga pernah memberikan permainan edukasi, itu benar-benar ada alat peraga di sana yang memang bisa dilihat sendiri oleh masyarakat bahwa yang kita ajarkan itu memang ada unsur pendidikannya. Nah, itu mereka mulai bisa menerima apa yang kita lakukan, dan kolaborasi apa yang maksudnya yang manfaat apa yang bisa dilakukan oleh ketika kita berkolaborasi dengan pihak lain seperti RBA. Seperti itu, Bu Win. Jadi alhamdulillah memang semuanya proses tidak mudah, tetapi kalau kita istiqomah, insya Allah pasti ada jalan ke sana, ada kesuksesan di sana. Begitu, Bu Wit. Keren sekali, Bu Tri. Berarti kalau saya tangkap itu tadi bahwa kebermanfaatan ini tidak hanya dirasakan oleh anak-anak sendiri, orang tua atau teman kita, tapi juga Satpol PP-nya. Karena tidak lari-lari lagi ya, Bu ya. Tidak. Bahkan sekarang dikasih tempat, Bu. Alhamdulillah. Ketika di pembinaan alun-alun sendiri kan di belakangnya itu kebetulan Polres ya, ada kepolisian. Jadi ketika kita berkegiatan yang paling tidak menggunakan sound, nah itu kita malah disediakan nanti listriknya bisa ambil di sini, Bu Tri. Nah seperti itu, Bu. Alhamdulillah banget. Jadi kalau memang di alun-alun sendiri menggunakan sound, ya monggo kita bisa menggunakan tanpa bayar. Bahkan biasanya kalau lebih dari 20 orang mengadakan kegiatan di tempat keramaian seperti itu kan harus memakai surat izin ya. Tapi insya Allah ya, kalau Gria Baca berkegiatan tidak menggunakan surat izin pun nggak masalah seperti itu. Spesial karena sudah membuktikan bahwa yang dilakukan LPS berkolaborasi dengan RBA adalah membawa manfaat untuk orang banyak. Betul, alhamdulillah. Dan kita memang mulai tahun 2005, Bu, sampai sekarang. Jadi sudah berapa tahun? 15 tahun. Dengan suka dukanya, Bu. Iya. Bahwa keberhasilan seseorang itu memang kalau orang lain lihat adalah gampang gitu ya, seperti gunung es ya. Tidak tahu bahwa di bawahnya itu adalah sesuatu yang sangat payah untuk naik ke sana, begitu ya, Bu? Iya. Memang semuanya perlu dengan pembuktian. Kalau hanya dengan kata-kata itu kayaknya kurang fit ya. Apalagi dokumentasi nomor 1, Mas Dika nanti mohon mungkin bisa ditampilkan. Cuma sayangnya, Bu Wit, saya mencoba mencari kok hilang. Karena kita tempatnya memang ada 2, di alun-alun itu sendiri di belakang pos polisi,
Sama kalau ada materi yang benar-benar memerlukan fokus kayak seperti belajar masalah mental keagamaan gitu ya, itu kita bekerja sama dengan Sarinah, Balkon Sarinah di lantai 2. Itu juga kita secara gratis bisa menempati di sana. Bahkan kadangkala mereka yang menyediakan minumnya, alhamdulillah untuk anak-anak seperti itu, Bu. Apakah bekerjasama dengan Sarinah itu sebelum melakukan kolaborasi dengan RBA atau setelah dengan kolaborasi dengan RBA? Sebelum. Jadi sebelum, karena memang kita sangat kesulitan kalau kebetulan alun-alun hujan itu kan memang ya ngiyupnya di mana. Nah, akhirnya saya memberanikan diri untuk datang ke pihak Sarinah dan alhamdulillah dari pihak Sarinah memberikan lokasi yang sangat strategis banget di lantai 2. Kalau kita banyak anak, kita boleh menggunakan kafenya, tetapi kalau sedikit itu kita bisa memakai balkonnya, seperti itu. Keren. Nah, setelah kolaborasi dengan RBA, kegiatan bertambah banyak ya Bu ya. Betul. Makin dipercaya begitu ya. Ya. Nah, sekarang mudah-mudahan Bu, saat ini kita lagi perpanjangan akreditasi B. Mudah-mudahan nanti hasilnya setelah kita berkolaborasi dengan RBA, karena kemarin kita terakreditasi B itu tahun 2017 dan bulan Juli kemarin kita memperpanjang. Mudah-mudahan dengan bertambahnya ilmu atau materi-materi yang diberikan sama RBA ke anak-anak, bahkan kita sudah ada sanggar bunda, itu mudah-mudahan kita bisa mempertahankan akreditasi B-nya, Bu. Mohon doanya. Mudah-mudahan jadi A, Bu. Tidak hanya B, tetapi juga A. Alhamdulillah, luar biasa. Ya. RBA setelah BA, gitu kan, Bu? Tapi kayaknya panjang banget prosesnya kalau jadi A, Bu. Itu aku kayak piye gitu. Amin, saya doakan lancar semua, Bu. Alhamdulillah. Di RBA itu kegiatannya adalah mulai hari Senin sampai Sabtu. Bagaimana melakukan ini kegiatan bareng dengan LPAN? Apakah di antara hari Senin sampai Sabtu atau Minggu bisa dipakai, Bu? Iya, kita memang harinya untuk pendampingan di alun-alun hari Minggu, Bu Wit. Jadi memang mengambil hari libur sekolah mereka dan biar tidak mengganggu proses belajar anak-anak, gitu. Seperti itu. Jadi RBA mengorbankan waktu hari libur mereka. Iya. Mohon maaf ya. Minggu susah, Bu, relawannya banyak. Iya ya, kasihan kayak gitu. Ya, tapi benar. Untuk PAN, RBA meluangkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ini yang luar biasa dari RBA, keterangan dari Mbak Retno kemarin saya masih ingat bahwa benar untuk setiap kali pendampingan itu, kalau nggak salah Mbak Retno itu bilang kalau di RBA melakukan pendampingan itu kan paling banyak itu 6 anak didampingi dengan 1 relawan. Dan kalau datang ke RBA ini luar biasanya karena memang jenjangnya anak-anak di Gria Baca itu mulai dari usia TK sampai SMA. Nah, itu semua bisa didampingi sesuai dengan sekolahnya. Jadi ke sana itu minim RBA itu ada 4 pasukan yang dibawa. Jadi nggak pernah kurang dari itu. Jadi semua anak itu bisa maksudnya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ini yang luar biasa. Minggu-minggu pun datang, Bu. Terima kasih ya untuk keluarga besar RBA. Ya. Maka tidak salah kalau RBA itu selalu di hati ya. Oke, ya. Betul. Baik Ibu, pengalaman panjenengan menarik sekali untuk diulas di sini. Semoga teman-teman yang lain juga termasuk yang di Kangean, kemudian Mas Azam kemarin yang katanya babat alas, semoga banyak mendapatkan inspirasi dari panjenengan dan RBA tentunya. Ya. Terima kasih Ibu. Nanti kita lanjutkan di diskusi terbuka dengan para peserta. Nah, sekarang kita bergeser ke Mas Zaki, galeri kreatif yang ada di Malang Selatan, anak pantai ini. Halo Mas Zaki, apakah sudah on air? Waduh. Kita sudah on air belum sih, kata Natswa gitu ya. Tahunya sudah on air, masuk semua dengan sadar. Mas Zaki? Nah ini sahabat saya yang paling ganteng ini ya. Oke, silakan di-unmute mic audionya Mas. Mas Zaki, apakah terdengar suara saya yang stereo ini? Baik.
Apa kabar Mas Oke, Zaki? terdengar kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Mbak Wit. Oh, iya. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Bagaimana suasana di pantai selatan pandemi seperti ini? Pertama atau seperti TBM yang lain? Kalau keadaannya kalau awal-awal mungkin masih agak sepi gitu. Cuman kalau di galeri tetap kita alihkan kontekstual. Bagaimana relawan-relawan kita alihkan untuk jadi relawan COVID-19 kemarin dengan teman-teman komunitas. Jadi relawan tidak hanya melayani anak-anak di JK, tapi juga untuk Satgas COVID gitu ya Mas Zaki? Ya. Halo. Ya, suara saya tidak terdengar atau ada delay? Iya. Iya, sorry. Maklum, anak pantai selatan. Sinyalnya agak susah. Iya. Baik, Mas Zaki. Iya, kalau kemarin awal-awal seperti itu. Jadi selain menjadi relawan di GK, membantu sebagai Satgas COVID gitu ya. Baik. Tolong sekarang Mas Zaki ceritakan bagaimana pengalaman Galeri Kreatif mengadakan kolaborasi dengan RBA. Ya, kalau Galeri Kreatif dengan RBA awalnya tahun 2016. Jadi 2016 itu kita sama kenal di FKTBM gitu kan, di grup WA gitu. Kemudian yang saya sangat antusias dan ingat banget sama teman-teman adalah RBA ini membawa teman-teman yang dari kota gitu, dan membawa teman-teman dari kota ini untuk silaturahmi literasi. Jadi waktu itu kalau nggak salah ada Bu Welmin, ada Mbak Lili Sentana, Bu Yayu, dan relawan-relawan RBA gitu. Dan itu jadi kayak motivasi untuk kita gitu. Karena kalau orang tahu gitu, di mana? Oh, Galeri Kreatif gitu. Ya udah Mas. Terus habis itu nanya terus tempat di mana gitu. Ketika kita bilang lokasi gitu, oh di Bantur, daerah Pantai Balikambang gitu. Lah, kebanyakan orang-orang dari kota itu kadang-kadang mereka jauh nggak jadi ke galeri gitu. Dan alhamdulillahnya RBA dari awal 2016 17 itu kita aktif kolaborasi sampai sekarang itu istiqomah banget gitu. Jadi waktu itu kita kan walaupun sudah 4 tahun menuju 5 tahun, awal-awal 2016 itu kita masih kebingungan gitu. Karena relawan waktu itu banyak, terus komunitas juga banyak yang gabung di Galeri Kreatif. Halo. Halo Mas Zaki. Halo. Oke. Sorry sinyalnya ya, Pantai Selatan. Ya, tidak apa-apa. Mungkin tadi ikut Ratu Selatan jalan-jalan. Lagi mendung di sini, Mbak Wit. Oh gitu ya, oke. Monggo Mas Zaki dilanjutkan. Ya, dari 2016 sampai sekarang itu, waktu itu kita memang sedang kebingungan gitu kan, karena Galeri Kreatif waktu itu kan merasa sendiri. Terus caranya biar nggak kita sendiri, kita selalu stimulus teman-teman, bagaimana teman-teman yang memang pengen punya TBM gitu kan di Malang Selatan, itu teman-teman sudah mendirikan TBM. Waktu itu Galeri Kreatif itu masih punya sekitar 5-6 TBM kan, tapi namanya masing-masing gitu, bahkan ada yang belum punya nama gitu. Terus datangnya RBA ke kampung kami waktu itu bersama teman-teman dalam rangka silaturahmi literasi itu kayak memberikan vitamin semangat buat kami yang ada di Galeri Kreatif gitu. Jadi itu mengacu kita, oh ternyata seantusias ini dan haru banget waktu itu gitu. Ada orang dari kota mau ke pelosok desa yang mungkin buat orang-orang jauh juga gitu. Dan alhamdulillahnya itu sampai sekarang gitu Bu Wit. Terus kita diskusi beberapa program gitu, sehingga sampai sekarang kita setiap tahun itu selalu nambah program-program gitu. Kami ingat banget waktu itu kita masih kebingungan tentang peningkatan kapasitas relawan dan pengelolaan taman baca gitu. Terus kita ada program juga waktu itu di Galeri Kreatif, banyak banget guru-guru itu yang sharing ke Galeri Kreatif gitu. Mereka itu
kadang-kadang harus ikut kegiatan ini, ikut kegiatan itu gitu, harus membuat metode media pembelajaran yang kreatif, tapi gajinya mereka saja hanya sangat minim sekali gitu. Bahkan kadang kalau ada seragam baru itu sudah minus gitu, dan itu jadi perhatian galeri kreatif juga gitu. Sehingga waktu itu dibantu teman-teman RBA, apa media apa yang bisa dikolaborasikan RBA dengan galeri kreatif. Kemudian nanti galeri kreatif ini bisa membawa apa yang sudah diajarkan bersama dengan RBA ini ke pelosok-pelosok desa gitu. Padahal galeri kreatif udah pelosok, cuman kita punya program namanya pengabdian masyarakat untuk galeri kreatif gitu. Jadi relawan-relawan kita setelah dilatih oleh teman-teman RBA itu kita kirim ke pelosok-pelosok gitu. Dan antusias kita di sanalah melihat senyum guru-guru, terus anak-anak yang di pelosok itu punya media pembelajaran edukatif, terus kita bawakan buku bacaan kayak gitu. Itu jadi sumber inspirasi juga gitu. RBA aja dari jauh mampu kok ke desa gitu. Masa kita nggak mau menjenguk lah istilahnya teman-teman yang di pelosok desa gitu. Dan kalau ditanya RBA ini, saya selalu bilang bercanda sama Mas Willy gitu. Mas Willy itu kayak Doraemon ya dengan RBA gitu kan. Karena iya, saya selalu bilang gitu kalau ketemu Mas Willy, Mas Dika gitu. RBA itu kayak Doraemon gitu. Apa aja ada gitu. ABC ada gitu. Cuman kita selalu salut ke RBA itu. RBA itu tidak pernah memaksakan program yang ada di RBA gitu. Cuman RBA itu selalu kayaknya selalu mendahulukan apa sih yang dibutuhkan teman-teman gitu. Nah, iya, membaca situasi kayak gitu. Jadi itu juga diadopsi galeri kreatif gitu. Kalau dulu galeri kreatif mau buat kegiatannya ini gitu. Sekarang lebih ngadopsi dari RBA. Waktu itu izin ke Mas Willy dan teman-teman RBA. Memang beberapa program yang dari RBA ini ingin kita adopsi di galeri kreatif gitu. Dan alhamdulillahnya diizin. Dan itu sangat membantu teman-teman yang di Malang Selatan gitu, Mbak Wid. Iya, jadi tepat sekali apa yang disampaikan Pak Imam tempo hari ya di hari pertama MPL dilaksanakan, bahwa gali potensi masyarakat. Nah, RBA melakukan hal tersebut di galeri kreatif. Jadi tidak memaksakan apa yang program di RBA dibawa ke desa, tetapi menggali potensi apa yang ada di sana, kemudian meningkatkan. Jadi betul-betul tepat sasaran, seperti itu ya Mas Zaki. Mas iya, Zaki, betul. yang lagi ya? Itu yang kita rasakan. Kenapa? Jangan hilang lagi, aku mencarimu. Sorry, di sini mendung, mau hujan ya. Ya, tidak apa-apa, bukan kesalahan Mas Zaki, tapi memang alam hari ini yang bicara. Baik Mas Zaki, itu tadi pengalamannya mulai tahun 2016 setelah kenal di FKTBM ya. Nah, bagaimana sekarang dampak positifnya? Kemudian setelah melakukan kolaborasi dengan RBA, bagaimana GK saat ini berkembang? Kemudian manfaat apa yang dirasakan oleh masyarakat sekitar? Kalau tadi contoh sederhana adalah guru-guru di sana ya. Monggo diceritakan lebih detail lagi Mas Zaki. Kalau dampak positifnya kolaborasi dengan RBA adalah yang pertama itu kita pengelolaan relawan gitu. Kalau dulu relawan galeri kreatif itu 28 gitu. Itu kita masih bingung gitu. Jadi ketika kolaborasi dengan RBA, kita sempat minta waktu itu ke teman-teman RBA, bagaimana sih kita dilatih untuk pengelolaan relawan gitu. Jadi sekarang lebih ada di peta-petakan gitu. Oh, ini relawan yang memang job desk-nya untuk menangani anak-anak yang yatim. Ini relawan yang memang untuk taman baca. Ini yang relawan yang untuk bagaimana sanggar komunitasnya.
terus bagaimana yang bisnis centernya gitu. Jadi sekarang lebih terarah relawan-relawan ini posisinya di mana, terus programnya seperti apa, dan yang lebih baik lagi sekarang relawan-relawan ini lebih ke dampak gitu. Jadi kita lagi mengubah diri gitu. Kalau dulu itu kegiatan yang penting kegiatannya A B C D E gitu. Terus dampaknya apa gitu. Itu belum kita rasakan gitu. Tapi ketika sudah kenal teman-teman RBA, oh ketika melakukan kegiatan ini dampaknya seperti ini, terus manfaatnya seperti ini. Lah, itu sekarang kita rasakan bagaimana relawan itu lebih antusias dan teman-teman penerima manfaat itu juga mereka sangat antusias sekali gitu. Jadi itu dari segi kerelawanan. Terus yang kedua itu kita pernah punya minta pendampingan kewirausahaan remaja gitu. Karena galeri kreatif jatuh bangun di kewirausahaan remaja gitu. Jadi kita ingin relawan kita itu kan rata-rata anak SMA, anak SMP gitu kan. Dulu galeri kreatif itu berdiri karena banyaknya anak putus sekolah gitu dan anak-anak TKI yang ada di sini gitu. Jadi waktu itu kita minta juga ke RBA pendampingan kewirausahaan remaja gitu. Sampai waktu itu teman-teman RBA juga jadi testernya juga, kita minta tolong gitu. Dan ya alhamdulillah jauh-jauh dari kota kita minta jadi tester gitu kan, sama masukan apa sih yang harus digali dari desa ini gitu. Nah itu sekarang sudah jalan dan terarah juga. Terus untuk di galeri adik-adik juga banyak media-media edukatif yang kita adopsi dari ruang belajar Akil, kayak festival sains gitu. Bagaimana anak-anak belajar sains tapi menyenangkan gitu. Kemudian di galeri kreatif kita izin minta adopsi dan kita kembangkan menjadi festival desa literasi Kampung Cerdas Ceria Galeri Kreatif. Jadi menumbuhkan minat baca dari desa gitu. Dan itu RBA juga terlibat di sana gitu, kayak ngisi acara workshopnya, terus beberapa kegiatan yang kita diskusikan dengan RBA gitu. Jadi dampaknya itu sekarang lebih jelas saja gitu, Bu. Lebih istilahnya selain lebih jelas, pemangku kepentingan jadi juga lebih memperhatikan lagi seperti itu, Mas? Iya. Dulu ada beberapa miskomunikasi dengan pemangku kepentingan gitu. Terus sekarang lebih bisa komunikasi gitu. Bahkan terakhir minggu kemarin itu saya ketemu Mas Willy itu sekarang meribetkan RBA itu nambah lagi gitu. Advokasi untuk anak-anak yang mengalami kekerasan. Minggu kemarin ketemu Mas Willy itu ini yang ingin kita kolaborasikan yang terbaru gitu. Dan ini lumayan berat buat galeri kreatif sehingga yo larinya ke RBA lagi, memang di sana kantong Doraemonnya gitu. Karena di RBA itu ada banyak ini ya, banyak background. Kalau mau tanya gizi ke Baretno, ya kan? Jadi macam-macam sumber di sana. Benar. Ya. Mau menu apa, mau menu di bidang hukum sudah ada, mau menu di digital ada, begitu ya, lengkap sekali. Jadi mudah-mudahan RBA ini terus melebarkan sayap ya. Kalau tadi dengan Putri di LPAN kegiatan inklusi, untuk di GK sekarang menambah advokasi, begitu ya. Nah, ke depan itu yang ingin kita rencanakan gitu. Semoga aja RBA nggak pernah bosan dengan direpotkan oleh galeri kreatif. Perasaan tidak hanya GK, semuanya suka merepotkan RBA ini yang ada di wilayah Malang ini. Jadi supaya teman-teman di luar Malang tahu bagaimana memang sepak terjang RBA ini tidak hanya berupa iklan atau promosi bahwa ini loh RBA, tapi ternyata memang banyak sekali aktivitas yang dilakukan RBA dan kebermanfaatan yang diterima di DBM di Malang, gitu ya Mas Zaki? Lah Odi lah mau jadi kafe.
Halo Mas Zaki, masih di sana? Ya, masih Wawit. Putus-putus tapi. Ya. Kita masih ada waktu 2 menit, Mas Zaki. Teman-teman. Ya, Mas Zaki masih punya waktu 2 menit untuk menyampaikan. Kalau tadi pemangku kepentingannya sudah mulai memberikan pengakuan terhadap GK. Nah, untuk selain edukasi, kemudian advokasi, apalagi yang RBA berikan kepada galeri kreatif? Tadi kewirausahaan ya, di edukasi, kewirausahaan dan advokasi. Apakah ada kolaborasi yang lain dengan RBA yang dirasakan manfaatnya di masyarakat sekitar, Mas Zaki? Kalau sekarang kita dengan RBA 2 minggu yang lalu itu ya dengan Mas Dika, kita lebih galeri kreatif dan teman-teman Persatuan Komunitas Malang Selatan gitu lebih pengen komunitas lebih luas lagi nih. Kalau dulu dengan galeri, sekarang kita konekkan dengan Persatuan Komunitas Malang Selatan gitu. Di sana ada 54 komunitas yang macam-macam, ada taman baca dan komunitas yang lainnya gitu. Kita pengen bagaimana komunitas-komunitas di Malang Selatan itu tidak mati suri gitu Bu Wid. Jadi komunitas itu kadang-kadang ada yang aktif, kemudian 2 tahun, 1 tahun kemudian itu mati suri gitu. Nah, kita lagi menggali dengan RBA, kemarin minta bantuan RBA itu bagaimana sih biar komunitas-komunitas ini tidak mati suri gitu. Karena ini sahabat-sahabat kita gitu. Komunitas-komunitas yang aktif ini bagaimana bisa istiqomah dan kedepannya lebih banyak peduli lagi. Dan ini jadi tantangan yang menurut kita unik juga gitu. Karena kami di Malang Selatan bukan hanya mikirkan galeri, tapi bagaimana komunitas yang di Malang Selatan. Terus ya lagi-lagi memang minta bantuan RBA lah, nggak lari dari situ gitu. Karena RBA yang banyak relawan dan ringan tangan pastinya. Ya, dan mau terjun ke pelosok desa, itu yang Betul. Nah, Mas Zaki, terima kasih untuk pengalaman yang sudah disampaikan, kemudian nilai manfaat yang juga dirasakan. Nah, sekarang waktu kita untuk melakukan tanggapan atau diskusi terbuka. Monggo, para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan acungkan tangan, kemudian di unmute audionya, silakan berbicara langsung kepada ketiga narasumber, kepada Mas Dika, Bu Tri, atau Mas Zaki, jika ingin menyampaikan tanggapan atau pertanyaan. Monggo, disilahkan. Silahkan digali lebih dalam. Pengalaman mereka banyak sekali ini. Monggo. Peserta silakan yang mau bertanya atau memberi tanggapan. Waktu kita masih panjang, masih ada sekitar 20 menit. Atau mungkin mau menggali ide apa kira-kira yang ingin diterapkan di TBM-nya. Itu tadi 2 contoh TBM yang ada di kota dan di wilayah pedesaan yang berkolaborasi dengan RBA. Monggo silahkan kalau ingin ditanyakan dari para peserta. Oke, sambil menunggu yang bertanya, silahkan beri tepuk tangan untuk Ibu Tri dari LPAN dengan memberikan tanda tepuk tangan. Silahkan beri tanda jempol untuk GK, Mas Zaki. Dan berikan tanda cinta untuk kita semua. Monggo silakan yang ingin bertanya.
potensi apa yang dimiliki setelah penilaian dilakukan RBA? Ini tadi ya, Mbak Pita ya bertanya ke Mas Dika tadi. Ada satu pertanyaan tadi, layar saya mati. Ya, ini mau bertanya tapi masih belum fokus nih, Bu. Oh, gitu ya? Yes, sebentar. Yes, ini kan kalau di TBM kami, ini katanya Mas Dika masih dalam tahap apa tadi Mas Dika ya? Chatnya hilang udah. Penilaian? Iya, penilaian. Dan potensi dan depan. Oke, berarti untuk kedepannya, katakanlah kalau misalkan orang Jawa supaya jangkep, supaya jangkep tahapnya, ini kita harus berkolaborasi apa saja ya. Soalnya gini Mas, ini bocoran aja ya, kan tahun kemarin ya kita mulai berkolaborasi dengan RBA ya. Tahun kemarin, nah ada satu waktu itu saya ngeri-UI ya, istilahnya ngeri-UI, RBA tuh 3 bulan berturut-turut. Nah dari situ saya kok agak sungkan ya, ini soalnya RBA modelnya kayak RBA ini kayak, aduh kok korbannya kok banyak sekali ya mereka yang berkorbannya. Nah saya timbul merasa sungkan Mas, ini jujur Mas. Terus habis itu sudah 3 bulan ini saya ngeri-UI gitu ya, break dulu lah mungkin untuk 2 bulan gitu ya. Nah awal tahun kemarin sebelum adanya pandemi ini sebenarnya saya sudah merencanakan entah itu mungkin 3 atau 4. Ini kira-kira saya ingin melakukan apa ya? Mau saya hubungi lagi RBA itu saya mau melakukan ini, tapi alhamdulillah ternyata ada pandemi. Waduh, gagal semua, saya corati semua itu. Nah, kira-kira karena pandemi ini mungkin entah hilang atau tahun depan ini entah masih ada atau tidak, ini bagaimana cara kita berkolaborasi lebih lanjut gitu ya, meski berkolaborasi meski ada pandemi dengan kami ya. Saya gitu aja Mas, ini saya tutup dulu. Monggo Mas Dika. Ya baik, terima kasih Bu Wit. Ya Bu Pita, saya masih ingat pertama kali ke sana 2019 ya, dan si Dede ini masih masih di kandungan masih di kandungan dulu, masih belum lahir dulu. Ya seperti yang saya tuliskan ya di kolom chat, kita untuk di TBM Rodatul Muttaqin itu sudah melakukan penilaian potensi dan kebutuhan gitu kemarin. Kita harusnya tahun ini masuk di perencanaan gitu. Jadi tindak lanjut kita nanti ke depannya Bu Pita, semoga tahun depan pandemi sudah bisa selesai. Artinya kita bisa berkegiatan seperti biasanya gitu. Nanti kita bisa mengagendakan program yang diagendakan per tahun Bu Pita. Jadi nanti misalnya untuk tahun 2021 di bulan setiap mungkin 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, apa program yang akan kita jalankan di sana terkait dengan program untuk adik-adik dan juga orang tua gitu. Yang pastikan kalau untuk adik-adik nanti bisa kita masuk di program Lokakarya gitu, terus pameran sains gitu. Kita bisa masuk di sana untuk adik-adik. Terus untuk yang orang tua nanti perlahan kita bisa masuk di parenting, yang pastinya dengan setelah mendengar cerita dari Bu Pita seperti apa kondisi di sana, nah parenting ini bisa menjadi salah satu program yang perlu kita lanjutkan gitu. Jadi parentingnya nggak cuma sekali datang saja gitu ya, sekali kegiatan, tapi kita bisa artinya beberapa sesi gitu, beberapa sesi untuk parentingnya gitu. Namun jika memungkinkan Bu Pita, nanti kalau misalnya mungkin dari beberapa peserta, beberapa yang didampingi, beberapa keluarga yang didampingi, mungkin bisa mencapai 3 atau 5 yang ingin ataupun yang butuh untuk program-program serupa, nanti bisa kita jalankan Bu Pita, walaupun masih pandemi seperti ini, bisa kita jalankan secara daring Bu Pita. Jadi pengalaman Bu Pita nih untuk kegiatan yang seperti saat ini, nah itu bisa disampaikan, bisa diceritakan, nanti kemungkinan untuk kita selenggarakan secara daring juga bisa, jika memang perlu disegera nih untuk kita lakukan. Tapi untuk secara strategisnya, kolaborasi secara strategisnya nanti
bisa kita agendakan program tahunan. Rencana program tahunan. Itu Bu Pita. Jadi ada dari RBA ada program jangka pendek dan ada program jangka panjang seperti itu Mas Dika? Betul, betul. Ya, kalau misalnya teman-teman dari TBM di luar Malang ingin melakukan kolaborasi dengan RBA, seperti apa caranya? Ya, untuk adanya pandemi justru membuat program di RBA ini bisa semakin luas gitu cakupannya. Memang untuk yang di luar Malang, sumber daya yang dibutuhkan memang sangat besar ya, cukup besar dibandingkan dengan yang di dalam Malang gitu. Jadi program yang bisa dijalankan untuk taman baca atau kolaborator yang di luar Malang ini sejauh ini memang secara daring gitu. Jika memang nanti kami ada namanya program buka pintu, terus juga program buka pintu ini spesifik pada penguatan kelembagaan gitu. Nah, biasanya kemarin di tahun kemarin 2019 program ini dijalankan, ada tiga TBM yang ikut. Jadi dalam waktu 2 minggu mereka hadir ke RBA ikut seperti ini gitu, tapi langsung. Kalau sekarang kan daring nih kita buat. Kalau yang tahun kemarin itu langsung datang ke RBA, relawannya langsung datang ke RBA terus langsung latihan di sana gitu. Bagaimana langsung mempelajari bagaimana pengelolaan RBA gitu. Sejauh ini untuk yang bisa dijalankan dengan yang di luar seperti itu daring, bisa kita jalankan gitu Bu. Kalau daring bisa, insya Allah bisa lebih banyak, lebih cepat juga bisa itu. Cakupannya ya? Iya betul Bu. Betul. Oke. Misal TBM yang di luar Malang Raya ingin mengundang RBA untuk datang ke sana, memberikan pelatihan seperti yang dilakukan RBA di pelosok-pelosok daerah Kabupaten Malang, bagaimana Mas? Ya, itu sangat memungkinkan sebenarnya, sangat memungkinkan, cuman tidak bisa intens. Kalau pola seperti itu kita sudah uji coba sejak 2018, kita ada program live-in, jadi kita nginep lah sana. Jadi kita nggak cuman kalau sebelumnya kan kegiatan di Malang sehari selesai, kita langsung pulang gitu. Tapi dengan lokasi yang jauh, misalnya nanti ada di mana? Contohnya di Banyuwangi misalnya, atau misal ada di Lamongan misalnya. Nah itu nanti sistemnya kita live-in. Nah dalam satu masa itu nanti ada beberapa rangkaian kegiatan. Nah pengalaman seperti yang dibuat sebelumnya dengan Mas Kris dan Mas Ikhwan, nah itu polanya seperti itu. Jadi teman-teman RBA nanti menginap, live-in di sana, terus menyelenggarakan bersama kolaborator beberapa program. Seperti itu Bu gitu. Memungkinkan seperti itu dijalankan gitu, insya Allah. Dan apa yang sudah ditularkan RBA kepada relawan, seperti pengalamannya Mas Zaki tadi, relawannya yang kemudian menularkan kepada TBM yang lain, begitu ya Mas ya? Betul. Ya, jadi berkesinambungan, nanti akan terbentuk puzzle-puzzle yang menyatu begitu ya, nanti ujung-ujungnya balik lagi ke RBA, biasanya seperti itu manfaatnya. Karena kita menuai pasti akan memanen, begitu ya? Betul. Iya. Monggo untuk peserta. Ini ada pertanyaan, beberapa program yang harusnya saya ajukan ke RBA. Gimana itu tadi Mas? Hilang di chat? Ya, saya coba bacakan beberapa program yang dicoret yang harusnya diajukan Bu Vita, tapi dicoret. Yang pertama itu ada parenting. Pentingnya menentukan bakat minat anak, terus yang GV, Global Volunteer, permainan tradisional, dan festival science. Ini ada 4. Ya, ini ya sesuai sama apa yang tadi saya sampaikan Bu Vita, untuk anak dan juga orang tua. Jadi nanti kita bisa tindak lanjuti ke depannya untuk yang program ini gitu. Iya. Kira-kira memungkinkan tidak? Kata Bu Vita tadi, saya sungkan karena 3 bulan berturut-turut saya merepotkan RBA untuk datang. Nah, bagaimana sikap RBA? Apakah memang merasa repot atau malah senang kalau direpoti setiap hari begitu?
Iya, direpoti gitu. Tapi sebenarnya semakin banyak kegiatan, kalau di RBA itu semakin banyak peluang pembelajaran buat relawan gitu. Semakin banyak kegiatan, semakin banyak peluang kerelawan, peluang kegiatan untuk relawan gitu. Tapi memang kemarin kita 3 bulan berturut-turut itu karena memang kita masuk fase penilaian dan penilaian potensi dan kebutuhan itu, Bu Pita. Dari situ kita menggali data, makanya memang kita dari RBA bisa ke sana rutin gitu. Tapi kedepannya memang kita untuk setiap bulan itu memang kita mempertimbangkan beberapa hal kayak sumber daya dan sebagainya gitu. Kalau misalnya setiap bulan nanti untuk satu wilayah memang itu perlu kita bahas bersama mengenai ketergantungan gitu. Dari RBA sangat menghindari ketergantungan dari masyarakat gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada RBA, kegiatannya nggak lancar gitu dan sebagainya gitu. Nah, jadi kita menghindari itu gitu, menghindari ketergantungan itu. Makanya perlahan nanti kayak misalnya yang di Mas Zaki itu kita yang semula sebulan sekali, di Buit ya semula sebulan sekali, mulai 2 bulan sekali gitu. Terus kadang ada waktu 1 bulan itu 2 kali karena kita ngelihat kebutuhannya gitu. Jadi memang kalau misalnya sebulan sekali gitu, tapi kalau kita ngelihat kebutuhannya itu memang ada, kita akan jalankan gitu. Tapi kalau kita melihat kebutuhannya itu memang tidak harus sebulan sekali bisa dijalankan, nah itu juga mungkin nanti 3 bulan sekali gitu. Itu Bu ininya. Baik, berarti pelayanan di RBA untuk membantu masyarakat ini. Mungkin kita masih ada di sana? Iya, sedang azan di sini. Oke, mungkin nanti sambil Mas Dika mendengarkan setelah azan mungkin bisa dijawab. Jadi untuk menghindari stigma ketergantungan masyarakat bahwa jika tidak ada RBA maka di TBM tersebut tidak tidak ada kegiatan seperti itu. Nah, untuk menghindari stigma tersebut maka RBA melihat kebutuhan yang ada di masyarakat sasaran begitu ya. Jika memang kebutuhan itu bisa dilaksanakan sebulan sekali, maka RBA akan datang sebulan sekali. Atau mungkin bisa sebulan 2 kali jika memang dibutuhkan. Jadi betul-betul melihat kebutuhan supaya TBM yang menjadi kolaborator RBA bisa berkembang. Tidak melulu istilahnya menjadi parasit bagi RBA, seperti itu. Kata kutipnya kok parasit gitu ya. Nah, sekarang di sini aja, mungkin di Mas Dika sudah selesai, silakan dijawab, saya unmute dulu. Jadi, tujuan RBA untuk menghindari stigma ketergantungan, yaitu dengan melihat kebutuhan masyarakat di TBM sasaran. Nah, selain menghilangkan stigma ketergantungan tersebut, tujuan RBA adalah supaya TBM yang disasar bisa berkembang, dengan mengadopsi apa yang sudah diambil dari RBA. Apakah seperti itu, Mas? Ya betul sekali Bu Wid gitu. Salah satunya juga selain bisa mengadopsi atau mengadaptasi program serupa gitu, kolaborator juga bisa menjalin kolaborasi dengan entitas yang lain gitu. Tidak hanya dengan RBA gitu. Misalnya contohnya kalau yang di Bu Pita yang dekat itu kan memang yang terdekat itu masuknya ke selatan gitu Bu. Nah itu nanti misalnya kolaborasi dengan yang masuk di misalnya dengan Mas Zaki contohnya, dengan Mas Zaki atau mungkin dengan TBM yang terdekat di sana gitu, atau komunitas yang sana. Kalau di Mas Zaki kan ada komunitas teman-teman di Malang Selatan itu ada Persatuan Komunitas Malang Selatan gitu. Nah nanti untuk program kolaborasinya bisa distimulus dengan mengajak teman-teman komunitas itu untuk
berkegiatan bersama gitu. Karena salah satu yang mungkin yang membuat banyaknya komunitas itu mati suri itu adalah karena tidak adanya kegiatan. Tidak adanya kegiatan nanti bisa kita telusuri dengan mengajak mereka untuk terlibat di dalam program kita, itu bisa menjadi salah satu upaya untuk menstimulus hijaunya lagi rumput yang kering gitu, ibaratnya gitu. Hijaunya lagi rumput yang kering lah, ibaratnya kayak gitu. Itu bisa membantu untuk memotivasi. Itu loh, di sini loh ada nih masyarakat yang butuh kegiatan seperti ini, ada butuh pembelajaran seperti ini, tapi belum mendapatkan pembelajaran seperti itu gitu. Nah, kita coba bersama-sama untuk merencanakan ataupun untuk membantu dalam pemenuhannya itu. Itu mungkin Bu Wit, tambahannya. Masih di mute, Bu Wit. Iya, maaf, soalnya di layar saya ini saya di kotak hijau, jadi saya merasa audio saya sudah keluar. Mas Ajib, jangan disorot dong, saya malu disorot terus ini. Iya, jadi mungkin itu bisa untuk pembelajaran bagi TBM lain, baik yang berada di Malang Raya maupun di luar Malang Raya, terutama di Jawa Timur, bisa diadaptasi bahwa kolaborasi tidak melulu dengan salah satu TBM, tetapi dari TBM induk, ya istilahnya kita ngunduh ilmunya di TBM induk yang katanya Mas Zaki tadi, seperti pintu Doraemon gitu ya, Bang Willy dan teman-teman RBA ini seperti Doraemon, di situ banyak pintu, mau apa aja ada gitu ya, mau makan segala macam menu ada, seperti rumah makan Padang itu lengkap, sudah tinggal pilih suka yang mana aja. Nah, mengambilnya dari situ, kemudian kita melebarkan jaring dengan berbagi apa yang sudah kita dapat kepada TBM yang lain, seperti itu ya Mas ya. Nah, bagaimana untuk peserta yang lain? Apakah ada ulasan atau tanggapan yang ingin disampaikan atau mungkin pertanyaan? Kok adem ayem ini? Apakah sudah jelas? Atau memang sudah lelah? Waktu kita masih ada sekitar kalau waktu normal masih ada 5 menit ini. Monggo, ada peserta yang lain dari Banyuwangi mungkin atau dari Kangean? Mungkin sambil nunggu Bu Wit, saya izin share screen foto-foto kegiatan yang saya dikirimkan oleh Bu Tri kemarin. Saya coba share screen. Bu Tri. Ya. Saya coba share screen ya. Sudah terlihat nggih? Ya. Ya, ini adalah salah satu kegiatan Ruang Belajar Akil. Kita kolaborasi dengan Togamas, kemudian Togamas Malang ya, Togamas di Dieng di Jalan Dieng itu, untuk menyelenggarakan kegiatan kolase pada waktu itu. Salah satu kegiatannya itu kolase. Nah, Putri, kami mengundang LPN Geria Baca untuk ikut hadir dalam kegiatan tersebut. Nah, ini foto bersamanya ini proses pembuatannya gitu ya. Kemarin di RBA kita sudah mengagendakan rencana tahunan dengan Togamas. Jadi setiap bulan itu di minggu ketiga di hari Jumat atau Sabtu kita melakukan kegiatan-kegiatan untuk anak dan orang tua. Gitu. Kemarin sudah berjalan, ini di bulan Januari kan maksudnya. Januari Februari, saya lupa ini. Pasnya bulannya itu gitu. Jadi kita baru jalan kolaborasinya. Ini adalah salah satu program yang sudah dijalankan gitu. Kemudian ada pandemi, jadi pembatasan. Jadi rencana tahunan yang kita kemarin sudah rencanakan bersama dengan Togamas akhirnya ditarik. Kalau bahasanya Bu Vita dicoret dulu, belum dilanjutkan lagi gitu. Nah, ini adalah salah satu program yang masuk. Ini adalah salah satu program yang masuk inklusivitas itu. Jadi kita melakukan kegiatan tidak hanya dengan masyarakat dari ngapunten, biasanya kan kalau toko buku yang bisa mengakses toko buku itu adalah masyarakat dari menengah ke atas, rata-rata sebagian besar kayak gitu. Nah,
melalui program ini kami mengajak masyarakat, mengundang masyarakat yang menengah ke bawah pun untuk bisa datang ke toko buku untuk berkegiatan. Paling nggak seperti ini toko buku dan sebagainya gitu. Terus kita kita melakukan kegiatan yang menyenangkan di toko buku gitu. Jadi kalau mendengar toko buku tidak hanya berbicara buku saja gitu, tapi berbicara pengetahuan di sana gitu, yang bisa diakses dengan salah satunya dengan Lokakarya gitu. Nah ini adalah salah satu kegiatannya. Terus kalau ini kita waktu itu ini adalah board game yang sedang dimainkan oleh adik-adik di Gria Baca, di LPAN Gria Baca, dan didampingi oleh Mas Ega, salah satu relawan Ruang Belajar Akil. Board game ini berbicara mengenai kesehatan, ya fokusnya kesehatan, khususnya gizi untuk remaja putri. Nah, isu yang diangkat itu adalah isu tentang stunting. Mungkin Bapak Ibu atau Ibu-ibu yang biasa di PKK, posyandu pasti isu stunting itu tidak sangat familiar dengan stunting gitu. Nah, salah satu upaya yang dilakukan untuk terlibat di dalam pencegahan stunting itu adalah dengan melakukan penyuluhan untuk remaja putri gitu. Karena kami melihat bahwa remaja putri ini yang memang bisa kita intervensi untuk pencegahan stunting salah satunya gitu. Nah, ini kita penyuluhannya dengan bermain. Kalau misalnya familiar permainan ular tangga dan sebagainya, kita mengadaptasi itu gitu di board game ini gitu. Nah, ini salah satu contohnya. Ini kami punya filenya, di Ruang Belajar Akil punya filenya. Kita punya beberapa contoh board game. Nanti kalau Bapak Ibu dan rekan-rekan peserta yang mau, nanti bisa minta ke RBA, nanti kami akan kirimkan soft filenya untuk bisa dicetak nanti di tempat masing-masing gitu. Jadi ini terbuka untuk umum, siapa saja bisa mengakses dokumennya tersebut gitu. Itu Bu Wit. Baik. Kalau ini sanggar bundanya untuk LPAN. Nah ini kita lihat. Ya, iya, saja Bu Wit. Menarik sekali Mas Dika. Ini ya, waktu kita sudah sampai di penghujung untuk sesi kedua kali ini. Kita berakhir pukul 11.30. Masih ada 1 menit untuk saya berikan ini. Bahwa tepat sekali tadi yang disampaikan Mas Dika, membangun jejaring ya, kolaborasi dan partisipatif. Kemudian tadi gambarnya juga sangat sesuai. Semut ya, kita ambil filosofi semut bahwa semut itu tidak pernah berhenti. Sekuat apapun kita menghalangi mereka, semut akan mencari jalan untuk menuju mencapai tujuannya. Dengan cara apa? Dengan cara mereka bekerja sama. Teman-teman TBM di seluruh Jawa Timur, kita tidak sendirian. Kita seperti pasukan semut, meskipun kita kecil, jika kita bergandengan tangan, maka apa yang akan kita cita-citakan akan terwujud dengan niatan yang mulia. Oke, saya ambil lagi ungkapan Mas Tommy kemarin, don't stop and keep doing the best, we are on the right path. Saya ganti seperti itu, jadi rimanya biar pas gitu ya, puitisnya. Baik, saya selaku moderator pada sesi kedua kali ini, mengucapkan terima kasih untuk partisipasi para pendamping serta peserta MTL 2020. Bila mana saya ada salah kata dalam penyampaian, terlalu ini ya, nyun sewu kalau terlalu norak karena saya memang orang desa begitu ya, suara saya terlalu keras karena memang saya tinggalnya di dekat hutan, jadi suaranya harus panggil-panggil dengan lantang seperti itu, seperti lonceng di sekolah, tidak perlu listrik sudah keras seperti itu ya. Nah, saya akhiri sampai di sini. Saya kembalikan lagi pada Bang Willy selaku MC. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.